Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel KP Mat. Nah, kali ini kita akan bahas lagi soal TPS tahun 2021 untuk persiapan UTBK di tahun 2022 ini. Oke, langsung aja kita baca soalnya. Pada balok di bawah, AB sama dengan 6, BC sama dengan 9, BC sama dengan 5 ya, CG sama dengan 8. Jika N berada pada garis BE dan BN itu adalah setengah N, manakah hubungan yang benar antara P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan? Oke ya. Jadi P itu adalah kuadrat jarak dari N ke C dan Q itu adalah 315/9. Oke. Nah, kita coba bandingin antara keduanya ya. Nah, yang pertama kita coba input dulu nilai yang ada di sini ke dalam gambarnya supaya gampang memahami maksud soalnya. AB itu 6, BC itu 5, CG itu 8 ya. Kemudian di sini dituliskan BN ya. BN sama dengan setengah dari IN. Nah, artinya kita bisa kali silang nih kemarin nih. Jadi 2BN ya sama dengan IN. Nah, sehingga IN itu nilainya adalah 2BN, oke ya. Nah, jadi nilai ini kita bisa tuliskan ke dalam gambarnya. Berarti BN ini kita tulis tetap BN ya. BN sementara IN-nya kita tulis 2BN ya, 2BN. Nah, yang ditanya adalah kuadrat jarak N ke C. Nah, jadi kalau kita tarik garis nih dia kuadrat jaraknya. Nah, kalau ada diperhatikan ini membentuk suatu segitiga siku-siku ya. BCN ini membentuk suatu segitiga siku-siku di titik B. Oke ya, di titik B. Nah, berarti berlaku teorema Pitagoras sehingga nanti kita bisa cari CN-nya. Nah, namun sebelum kita cari CN-nya kita harus cari dulu nilai BN-nya. Nah, oke. Sekarang kita coba amati ya. Amati segitiga ABE. Ya, segitiga ABE. Nah, kalau kita coba gambar, kira-kira gambarnya seperti ini ya. Ini A, ini B, ini E. Nah, dimana AB itu adalah 6, kemudian AE itu adalah 8 ya, panjangnya sama dengan CG. Nah, karena ini siku-siku berarti berlaku teorema Pitagoras. Kita hitung BE sama dengan akar 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat ya. Berarti ini 64 ditambah 36, berarti ini hasilnya 100. Akar 100 itu 10. Oke. Nah, sekarang coba adik-adik amati bahwasanya BE itu adalah BN ditambah 2BN ya kan. Nah, BN ditambah 2BN. Nah, berarti kita bisa buat BE sama dengan BN ditambah 2BN. Nah, BE-nya kan 10. Nah, BN-nya kita tulis lagi tambah 2BN. Nah, jadi 10. Ini 3BN. Jadi BN itu nilainya adalah 10/3. Oke ya, jadi nilai BN udah dapat. Nah, sekarang coba amati segitiga BCN ya. Nah, kita udah mau coba hitung nilai CN-nya nih ya. Nah, di sini 5, tadi BN-nya itu udah dapat 10/3. Nah, karena dia siku-siku kita bisa lakukan Pitagoras lagi. CN ya atau NC sama dengan akar 10/3 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Berarti ini 100/9 ya, tambah 25. Oke, kita kali silang berarti ini 100 ditambah 225 ya. Per 9 hasilnya 325/9. Nah, karena di sini ada kalimat kuadrat jarak dari N ke C, berarti ini kita kuadratin. Ya, kita kuadratin. Oke. Hasilnya berarti adalah 325/9 ya. Itu adalah nilai dari P ya, yaitu jarak kuadrat N ke C. Berarti ini adalah 325/9. Yang ini 315/9. Nah, sebenarnya di sini sudah nampak jelas siapa yang besar, siapa yang kecil ya. Berarti di sini kan nilai ini lebih besar ya daripada nilai ini. Karena bawahnya sama, ini kita bisa coret aja langsung. Karena bawahnya sama, coret langsung ya, sehingga kita menemukan bahwasanya 325 itu lebih besar dari 315. Nah, karena bawahnya tadi sama. Nah, kalau misalkan ada bingung ya, bisa dibagikan supaya jadi desimal ya. Nah, jadi bagikan aja 325 bagi 9, 315 bagi 9. Nah, tapi gampangnya kalau dia bawahnya sama seperti ini tinggal coret aja, kemudian lihat atasnya gitu ya. Nah, gitu gampangnya. Oke. Jadi jelas 325 lebih besar dari 315. Berarti kita bisa tulis P lebih besar daripada Q ya. Nah,
Jadi jawabannya itu adalah A, yaitu P lebih besar dari Q. Oke, bisa dipahami? Nah, karena saya itu aja cara ngejawab soal nomor 1. Sekarang kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, sekarang kita di soal yang kedua. Nah, coba adik-adik perhatikan dulu soalnya. Diketahui balok ABCD, IFGH dengan panjang AB 12, BC 4, BF 3. Jika T pada CE sehingga terbentuk segitiga DIT, di mana sudut EDT sama dengan sudut ETD, maka jarak T ke D adalah. Oke ya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita buat dulu baloknya ya, supaya gampang memahaminya. Ini dia kira-kira baloknya. Oke. Nah, kita beri nama A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, katanya di sini tadi ada titik T pada CE ya. Jadi kita tarik garis CE ini dia. CE ini berarti adalah diagonal ruang balok. Oke. Nah, kemudian ada titik T. Ya, titik T kita letakkan sembarang di garis EC karena kita nggak tahu apakah posisinya di tengah atau enggak gitu ya. Nah, kemudian ada segitiga DET ya. DET ini dia kita tebalkan. Segitiga DET. Oke. Ini dia. Di mana sudut EDT ya, sudut EDT, sudutnya berarti yang ini ya. Sama dengan sudut ETD. ETD berarti yang ini ya. Berarti segitiga EDT ini adalah segitiga sama kaki ya, karena ada dua sudut yang sama besar. Oke. Nah, jadi langkah pertama yang harus kita lakukan untuk menentukan jarak T ke D ya, jarak ini kemari, ini yang ditanya, adalah menentukan jarak E ke C dulu. E ke C ini adalah diagonal ruang tadi ya. Nah, kita bisa hitung dengan trik cepatnya, berarti EC sama dengan akar panjang kuadrat ditambah tinggi kuadrat ditambah lebar kuadrat ya. Jadi di sini kan panjangnya tadi apa? AB ya, AB 12 ya. Nah, BC-nya 4 dan BF-nya 3 ya kan. Nah, jadi tinggal kita masukkan panjangnya 12 kuadrat ditambah tingginya 3 kuadrat ditambah lebarnya 4 kuadrat ya kan. Nah, tambah 4 kuadrat. Oke. Jadi ini 144 ditambah 9 ditambah 16. Hasilnya 169, akar 169 itu adalah 13. Oke ya. Jadi panjang EC 13. Oke, bisa dipahami. Nah, langkah berikutnya sekarang coba adik-adik amati ya. Amati lagi. Amati segitiga E, D, C. Nah, ini dia segitiganya. E, D, C. Nah, kalau kita coba gambar, kira-kira gambarnya seperti ini dia. Nah, ini dia segitiganya tadi. Ini D, ini E, ini C. Dia siku-siku di titik D. Ya, siku-siku. Ya, jelas siku-siku di titik D. Oke. Nah, di mana kita bisa masukkan nilainya. EC-nya tadi 13 ya, 13. Kemudian DC-nya 12 itu sama dengan AB dan ED-nya itu kita cari dulu ya. Kita bisa lakukan Pitagoras nih. Jadi kita cari dulu ED di sini, di bawah sini ya. ED sama dengan akar 13 kuadrat kurang 12 kuadrat berarti 169 kurang 144 ya, sorry. Nah, berarti ini 25 ya. Nah, jadi hasilnya adalah 5. Berarti panjang ED-nya adalah 5. Oke. Nah, kalau kita lihat tadi kan ada titik T ya di garis EC. Kita letakkan di sini sajalah T-nya. Nah, ini tarik. Nah, katanya kan sudut EDT, ini dia sudutnya sama dengan ini, ya kan? Sudut ETD. Nah, berarti kan ini adalah segitiga sama kaki. Nah, panjang ini kemari tadi 5. Berarti ini kemari juga 5, ya. Ya, karena ini kan sudut kakinya nih sama besar. Berarti ini kemari 5. Oke, kita bisa letakkan 5. Nah, berarti panjang TC itu adalah 8. Dari mana dapatnya? Yaitu 13 kurang 5. Oke, nah untuk menentukan panjang TD, kita harus menggunakan konsep kesebangunan, gitu ya. Nah, jadi kita buat garis bantu terlebih dahulu, yaitu kita tarik dari titik T ke garis CD, ya, lurus dan siku-siku. Kita tarik seperti ini. Ini dia, kita tarik siku-siku. Kita beri nama titiknya R, misalkan, bebas, ya. Jadi boleh namanya apa aja. Nah, sehingga ini bisa nanti kita cari nilai TD, ya. Nah, nanti kita
cari dulu nilai DR, ya, kemudian nilai TR, nanti kemudian kita bisa hitung dengan memanfaatkan teorema Pitagoras untuk mencari TD, gitu ya. Nah, jadi kita cari dulu DR, kita cari TR. Nah, dengan Pitagoras kita bisa hitung DT, ya, atau TD. Oke. Nah, coba adik-adik amati di sini bahwasanya segitiga EDC dan segitiga TRC itu sebangun, ya. Nah, jadi segitiga EDC sebangun, ya, sebangun dengan segitiga TRC, ya. Nah, kenapa dia sebangun? Karena di sini pertama sudut C-nya, ya, pada segitiga TRC itu sama besar dengan sudut C pada segitiga EDC. Kenapa? Karena saling berimpit nih, saling berimpit dia, ya, saling berimpit. Kemudian titik R-nya, ya, pada TRC dan titik D-nya pada EDC itu besarnya sama, yaitu 90. Nah, jadi di sini udah ada dua sudut yang saling sama besar, yaitu C dan C di sini, dan R dan D di sini sama besar. Otomatis sudut T itu akan sama besar dengan sudut E, ya. Nah, jadi ketika ketiga sudut sama besar, bisa dipastikan bahwasanya segitiga itu adalah saling sebangun. Nah, karena dia saling sebangun, kita bisa hitung seperti ini, ya. Kita coba pecah gambarnya supaya lebih mudah memahaminya. Nah, ini adalah D, C, E, ini 5, ini 13, ini 12. Ini segitiga yang kecilnya satu lagi, ya. Ini 8, ini 12, ya kan? Nah, ini T, ini R, ini C. Oke. Nah, jadi kita cari dulu nilai TR, ya. Sorry, tadi RC-nya bukan 12, ya. Sorry, ini bukan 12. Ya. 12 itu adalah DC. Nah, RC kan belum diketahui, ya. Ya, kalau kita katakan DR itu adalah X, ya. DR itu adalah X, berarti kan RC itu adalah 12 kurang X. Nah, berarti ini 12 kurang X, ya. Karena kita belum tahu berapa nilai RC dan DR-nya. Oke. Nah, kita coba cari dulu nilai TR boleh, ya. Ya, kita manfaatkan kesebangunannya. Berarti 5 per TR sama dengan 13 per 8. Nah, kita kali silang, berarti 13 TR sama dengan 5 kali 8. Berarti TR-nya adalah 5 kali 8 per 13. TR sama dengan 40 per 13. Oke. Nah, ini udah dapat nilai TR. Nah, jadi TR-nya adalah 40 per 13. Sekarang kita mau cari nilai X-nya ini, yaitu RC. Ya, kita bandingkan lagi. Nah, di sini kita pakai yang EC aja, ya. Nah, yaitu 13 per TC, yaitu 8, sama dengan 12 per 12 kurang X, ya kan? Kita mau cari nilai X-nya. Kita kali silang, berarti 13 kali 12 kurang X sama dengan 8 kali 12. Kita kalikan ke dalam, 13 kali 12 kurang 13 kali X sama dengan 8 kali 12. Berarti min 13 kali X sama dengan 8 kali 12 dikurang 13 kali 12. Nah, di sini Kak nggak akan mengalihkannya, ya, tidak akan mengalihkannya, cuman Kak faktor aja, ya. Jadi bebas aja sih. Adik-adik mau kalikan langsung 8 kali 12 berapa, 13 kali 12 berapa, itu boleh-boleh aja. Nah, di sini ada angka 12 yang sama, jadi Kak faktor aja. 12 kali 8 kurang 13, gitu ya kan. Nah, kita hitung lagi di bagian atasnya. Oke, jadi min 13X sama dengan 12. 8 kurang 13 itu berarti minus 5, ya. Nah, minus 5. Sehingga X itu adalah, kita matikan negatifnya. Berarti 12 kali 5 per 13. X sama dengan 12 kali 5. Berarti itu nilainya 60, ya, per 13. 60 per 13. Oke. Itu adalah nilai RC, ya kan? 60 per 13. Oke. Nah, selanjutnya tinggal kita cari aja. Karena RC-nya udah dapat, ya. Sorry, bukan RC, ya, nilai X, ya. Bukan RC. Nah, itu adalah nilai X-nya. Nah, jadi RC-nya itu tinggal kita masukkan kemari nih, ya. Masukkan kemari nih. Nah, ya, kalau kita mau hitung RC-nya, kita bisa masukkan kemari, ya. Kalau kita mau hitung RC gitu, ya. Nah, tapi kita nggak butuh nilai RC nih, kita butuh nilai X, udah dapat di sini. Ya kan? Tadi TR udah dapat, ya, nih. X-nya udah dapat 60 per 13.
Oke. Nah, berarti kan tinggal amati aja segitiga. Ya, amati segitiga DRT ya, DRT. Nah, kalau kita gambar, kira-kira gambarnya seperti ini. Ini R, ini D, ini T. Nah, TD yang sebagai yang ditanya. Tadi TR-nya udah dapat 40/13. Nah, DR atau X, ini adalah DR ya. Nah, yaitu 60/13 ya kan? Nah, ini siku-siku di sini. Oke. Nah, tinggal kita lakukan Pitagoras seperti TD sama dengan akar 40/13 pangkat 2 ditambah 60/13 pangkat 2. Oke. Nah, berarti kita buat sini ya. 1640 kuadrat. 13 kuadrat 169. 60 kuadrat 3600 ya. Per 13 kuadrat 169. Berarti ini hasilnya adalah 1600 tambah 3600 5200 per 169. Oke, ini tinggal kita sederhanakan. 5200 itu nggak bisa diakarkan, berarti tetap 5200. 169 diakarkan 13. Nah, ini kita sederhanakan, yaitu 100 kali 52 per 13. 100 itu nilainya, akar 100 itu nilainya 10, berarti per 13 akar 52. Ya kan? Nah, jadi jawabannya adalah 10/13 akar 52. Oke. Kalau kita lihat di sini nggak ada ya. Nah, kayaknya ini disederhanain lagi nih. Ya, 10/13 akar 52. Akar 52 itu kita bisa sederhanakan lagi ya. Kita buat di samping sini ya. Oke. Nah, jadi kan 10/13. 52 itu kan bisa 13 kali 4, ya kan? Nah, jadi di sini 10/13. 4 itu kan, akar 4 kan nilainya 2, ya. Akar 13 tetap. Jadi 10 kali 2, 20/13 per 13 akar 13, gitu ya. Nah, jadi jawabannya 20/13 akar 13. Jadi jawabannya B, ya. Nah, itu dia. Oke. Nah, jadi itu aja ya cara ngejawab soal nomor 2. Kak rasa cukup ya. 2 soal dulu. Nanti kita lanjut lagi di soal berikutnya yang ngebahas tentang bangun ruang ya. Semoga video kali ini bermanfaat untuk adik-adik semua sebagai bahan referensi belajar di rumah untuk mempersiapkan diri menyambut soal atau bersaing di kompetisi UTBK nantinya di tahun 2022 ini. Oke, jangan lupa like dan subscribe-nya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.